Ini adalah tampilan ketika SAP 2000 pertama dibuka. Nah, di sini ada beberapa tools yang kita lihat di sini. Nah, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan yang ada di tab ini juga hampir kurang sama, karena memang yang mengeluarkan si aplikasi ini juga sama. Nah, yang membedakan antara SAP 2000 dengan ETAP ini adalah di SAP 2000 ini lebih banyak tools dari bangunan yang akan direncanakan. Nah, misal di sini sudah ada yang simple beam, yang ini yang paling sering kita hitung pada mata kuliah arsitektur 1. Kemudian di sini ada yang berbentuk rangka batang yang 2 dimensi, di sini yang rangka batang 3 dimensi. Nah, kemudian di sini yang sistem portal ada yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian yang ini untuk bangunan yang berbentuk dinding atau wall. Nah, kemudian yang bagian ini untuk konstruksi yang seperti basement atau sering dinamakan dengan konsep. Nah, kemudian ini yang bagian sel yang sering digunakan untuk perencanaan semacam kubah ini untuk tangga. Nah, kemudian di sini juga ada yang seperti kabel atau jembatan gantung, kemudian juga ini untuk tower yang seperti yang tower sutet pada PLN, kemudian ini untuk box girder ya yang ada pada beton protegang, termasuk juga untuk yang di penipaan. Nah, kalau di etap tidak sekomplit ini yang ditawarkan kepada kita sebagai penggunanya, hanya ada beberapa item saja, terutama yang berbentuk grid, kemudian dilakukan penggambaran, kemudian baru dilakukan analisis, kemudian pengecekan terhadap kapasitas penampangnya. Nah, kali ini kita akan coba menggunakan satu contoh dengan perencanaan simple beam. Nah, di mana di sini ada satuan yang harus kita atur dulu sebelum memulai pemilihan tools jenis bangunan yang akan kita hitung. Nah, di sini ada beberapa satuan yang ditawarkan kepada kita, tetapi kebanyakan kita yang di Indonesia yang paling familiar itu adalah menggunakan satuan kilonewton, kilogram, ton, ataupun milimeter gitu ya. Nah, kalau yang KIP, kemudian LB sebenarnya ini kurang familiar memang kalau kita yang ada di Indonesia. Nah, ini mungkin bisa dijadikan ke kilogram meter dulu. Nah, kalau di SAP 2000 ini ada 3 satuan yang ditawarkan kita di sini. Pertama adalah satuan berat, kemudian di sini satuan untuk panjang, kemudian ini satuan untuk suhu. Sementara kalau untuk yang di etap hanya 2 saja, itu satuan berat, kemudian juga untuk satuan panjangnya. Nah, kemudian pilih yang kilogram meter Celcius, kemudian pilih yang tipe BIM seperti di sini. Nah, tampilannya akan keluar seperti di sini. Di sini ada diminta kita untuk masukkan data number of span, artinya jumlah batang yang akan kita rencanakan pada simple beam ini berapa. Nah, kita coba 2 batang saja dulu. Kemudian di sini ada span length, ini adalah panjang dari batang yang akan kita rencanakan. Nah, tadi kita sudah berikan satuan di sini, kita setting satuannya dalam bentuk kilogram meter. Kemudian di sini kita pengen bikin panjang masing-masing batangnya itu misalnya 8 meter gitu ya. Nah, kemudian langsung diokekan di sini. Nah, tampilannya akan keluar seperti di sini, ada tampilan 2 dimensi, kemudian ada tampilan yang 3 dimensi di sini. Nah, sebelum kita melakukan penggambaran terhadap elemen struktur yang digunakan, terlebih dahulu kita akan mendefinisikan material yang akan kita gunakan pada perencanaan dalam elemen struktur yang simple beam ini. Nah, caranya tadi adalah pilih define, kemudian klik material. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa pilihan, maka klik neo material. Artinya kita akan menginput material baru selain yang ada ditawarkan dari si SAP 2000 ini tadi. Nah, di sini ada material name and display color. Jadi di sini adalah penamaan dari material yang akan kita gunakan. Anggap kita di sini akan menggunakan beton bertulang, misalnya akan menggunakan beton dengan mutu K 250. Nah, kemudian di sini ada warna-warna yang akan ditawarkan, bisa dipilih warna apa saja. Nah, kemudian di sini ada material tipe, karena kita akan merencanakan simple beam ini dari beton bertulang, maka pilih konkrit di sini. Nah, kemudian di sini diminta untuk masukkan weight per unit volume, ini adalah berat jenis. Nah,
ini harus berdasarkan dari material yang kita gunakan di sini tadi. Karena kita menggunakan beton bertulang, maka berat jenis di sini adalah 2.400 kg per meter kubik, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada nilai E, elastis modulitasnya, kemudian ada nilai U. Kalau untuk beton, nilainya ganti dengan 0,2 di sini. Nah, kemudian di sini ada nilai FC absen yang akan kita gunakan. Nah, kalau kita menggunakan K250 itu, kemudian kita akan melakukan konversi ke dalam bentuk FC absen. Caranya adalah 250 dibagi dengan 10, kemudian dikalikan dengan 0,83. Jadi K250 itu kalau kita konversikan ke dalam satuan MPa itu lebih kurang 20,75. Nah, kalau kita terbiasa menggunakan Newton milimeter atau satuan MPa, di sini bisa diganti menjadi 20,75. Kemudian kalau pengen diganti lagi dengan satuan yang di awal tadi, ini juga boleh, maka ini akan berubah dengan sendirinya, terhitung dengan aplikasi dari SAP 2000. Kemudian ini diokekan. Nah, sehingga di sini sudah terrecord material yang sudah kita definisikan di awal tadi, kemudian ini diokekan. Nah, begitu juga jika seandainya ada material lain yang akan digunakan, itu caranya juga sama, bisa melalui define, kemudian material yang ada di sini. Nah, selanjutnya adalah perencanaan frame section-nya terhadap penampang yang akan kita gunakan. Nah, di sini harus kita masukkan penampang yang akan kita gunakan itu seperti apa. Apakah berbentuk circle atau berbentuk lingkaran ataupun berbentuk bujur sangkar. Nah, di sini kita asumsikan bahwa balok yang akan kita gunakan pada simple beam ini adalah berbentuk penampang bujur sangkar. Nah, sini bisa diklik Add New Properties di sini, kemudian pilih konkret karena kita akan menggunakan beton bertulang sebagai material dalam perencanaan simple beam ini. Nah, di sini akan ditawarkan beberapa bentuk penampang yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah berbentuk bujur sangkar atau berbentuk rektangular, kemudian berbentuk circle atau berbentuk lingkaran. Kemudian juga ada yang berbentuk pipa, ada yang berbentuk kotak atau box seperti ini, ada yang precast yang berbentuk I, ada yang precast berbentuk U seperti ini. Nah, kali ini kita akan pilih penampang dari balok yang akan kita rencanakan ini berbentuk bujur sangkar, tapi rektangular di sini. Nah, kemudian di sini diminta section name. Misalnya balok 1 kita akan menggunakan dengan ukuran misalnya 25 kali 40 cm misalnya ya. Nah, kemudian di sini dipilih material yang kita gunakan itu adalah K250. Nah, kemudian di sini kita harus mendefinisikan lagi ukuran dari balok B1 ini tadi. Nah, perhatikan satuan yang ada di sudut kanan bawah di sini. Di sini satuan yang digunakan adalah kilogram meter. Maka untuk panjang atau jarak kita gunakan satuan meter. Di sini adalah untuk tingginya, kan 0,4 karena balok kita adalah 2540. Yang di sini adalah lebarnya 0,25. Nah, setelah itu pilih di concrete reinforced. Nah, karena kita akan merencanakan beam atau balok, maka pilih yang bagian ini. Nah, kemudian di sini ada concrete cover to longitudinal river center. Ini adalah ketebalan dari selimut betonnya. Kita bikin di sini 4 cm saja, berarti 0,04 meter. Kemudian ini diokekan saja. Nah, kemudian ini diokekan. Jadi penampang untuk balok pertama sudah kita input di sini dengan ukuran 25 kali 40, kemudian diokekan. Nah, kalau akan menambah balok yang lain, cara juga sama. Misalnya kita akan membedakan balok 1 dengan balok 2 ya. Nah, misal ini pilih konkret lagi, kemudian pilih rektangular di sini. Nah, kemudian di sini nama balok yang akan kita rencanakan. Misalnya B2 ukurannya misalnya 30 kali 50, yang seperti itu. Nah, kemudian bagian material ganti lagi dengan K250, kemudian di sini juga diganti dengan tingginya 0,5, lebarnya 0,3 di sini. Kemudian pilih juga yang konkret reinforced di sini, karena bawaan dari aplikasi dia akan menganggap kolom yang untuk pertama, maka pilih beam di sini. Kemudian atur untuk ketebalan dari selimut betonnya, ini juga sama. Kita anggap dia selimut betonnya kita gunakan adalah 4 cm atau 0,04 meter. Nah, kemudian di sini sudah terdefinisikan untuk balok B2-nya. Kemudian ini diokekan. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan penggambaran dari 2 buah balok yang sudah kita masukkan tadi. Nah, caranya adalah pilih land di sini. Ini seperti menggambar yang ada di AutoCAD ya. Nah, penggambaran nanti gunakan yang ada
di 2 dimensinya. Nah, pilih land di sini, kemudian pilih untuk yang balok pertama, kita akan menggunakan B12540. Kemudian klik dari titik join di sini ke titik join di sini. Untuk mengakhirinya, klik kanan. Nah, kemudian untuk yang bagian sisi di sini, kita akan menggunakan B2 misalnya. Nah, klik B2, klik kiri lagi, kemudian klik kiri di sini, kemudian klik kanan. Nah, sehingga kalau secara 2 dimensi ini belum kelihatan. Nah, supaya ini bisa keluar ininya, maka di sini bisa dipilih tampilannya extrude view misalnya di sini. Nah, dia akan bentuk dalam tampilan 3 dimensi ya untuk penampangnya. Nah, setelah melakukan penggambaran dari elemen strukturnya di sini ada balok 1 dan balok 2 tadi. Selanjutnya adalah kita harus mendefinisikan pembebanan yang akan kita gunakan di sini nanti. Nah, di sini ada load pattern, ada load case, ada load combination. Nah, kita mulai dari load pattern dulu. Nah, di sini ada load pattern name, pembebanan yang akan kita masukkan di sini. Pertama adalah untuk beban mati atau DID. Di sini ada beberapa pilihan, ada beban mati, beban hidup, di sini beban gempa, beban angin, dan jika ada yang lain bisa pilih di sini, ditambahkan di sini. Nah, kemudian untuk yang beban mati, untuk yang self-weight multiplier di sini angkanya gunakan dengan angka 1. Nah, artinya di sini beban matinya akan dihitung secara otomatis dari aplikasi yang SAP 2000 ini. Begitu juga di ITAP nanti juga akan sama. Dia akan menawarkan angka di sini. Nah, kemudian kita akan masukkan angka yang kedua. Misalnya di sini kita bikin beban hidup misalnya di sini, maka di sini diganti lab, di sini ganti 0, kemudian add-nya di sini. Nah, untuk case kali ini kita hanya menggunakan beban mati dan beban hidup saja. Nah, artinya beban mati ini akan dihitung secara otomatis oleh aplikasi, sementara untuk yang beban hidup ini akan kita input secara manual nanti ke dalam aplikasi SAP 2000 ini. Kemudian ini di-oke-kan. Nah, selanjutnya adalah kita akan memasukkan pembebanannya. Misal untuk yang balok pertama ini kita asumsikan ada beban terbagi rata misalnya di sini. Nah, caranya adalah di blok dulu balok B1 ini, kemudian pilih assign di sini, kemudian pilih frame load di sini. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan, ada beban gravitasi, beban titik atau beban terpusat, ada distributed ini adalah beban terbagi rata, kemudian temperatur. Nah, karena kita akan memasukkan beban terbagi rata, pilih distributed di sini. Nah, sehingga di sini kita akan berikan beberapa pilihan. Nah, beban terbagi rata ini kita anggap seperti apa? Apakah beban mati atau beban hidup? Kita anggap dia adalah beban mati, misalnya ini adalah adanya plat lantai misalnya di atas di sana. Nah, kemudian di sini kita diminta uniform load berapa besaran dari beban matinya. Nah, perhatikan juga untuk unit ini atau satuan yang akan digunakan. Nah, karena di sini satuannya adalah kilogram meter, kita anggap berat beban mati yang akan diberikan dari si beban terbagi rata ini misalnya adalah 250 kg per meter. Nah, kemudian ini di-oke-kan saja. Nah, di sini belum kelihatan ya untuk beban matinya. Nah, selanjutnya misalnya untuk yang balok kedua, kita pengen memasukkan beban titik atau beban hidup di sana. Nah, untuk memasukkan besaran beban hidupnya, kita diminta untuk memilih posisi beban hidupnya ini pada titik berapa. Kalau 0 adalah pada titik di sini, 25 adalah bagian di sini, 75 di sini, ini yang bagian di 100% untuk yang posisinya. Nah, misal kita pengen memposisikan nilainya ini adalah di posisi 0,25 dari panjang bentangnya. Bisa kita bikin gaya di sini adalah 100 kg. Nah, ingat di sini kita pilih load pattern name adalah beban hidup yang akan kita masukkan. Kemudian ini di-oke-kan di sini. Nah, sehingga dua buah balok ini sudah kita inputkan pembebanannya tadi ya. Nah, di sini ada beban terbagi rata, di sini ada beban hidup tadi. Nah, kemudian begitu sudah diklik, ini namanya select ya, kita pilih. Untuk mengakhiri select itu bisa klik ya di sini. Clear all di sini. Nah, selanjutnya adalah setelah kita masukkan pembebanan, kemudian di sini ada kombinasi pembebanannya. Nah, kalau di SNI tahun 2002 itu ada lebih kurang 10 kombinasi pembebanan.
Kemudian di SNI yang tahun 2012 itu ada lebih kurang 18 kombinasi yang akan kita gunakan. Nah, untuk case ini kita anggap kita hanya menggunakan 2 kombinasi saja, yaitu kombinasi 1 itu adalah 1,4 dikalikan dengan D. Nah, caranya di sini. Kombinasi 1, beban matinya dikalikan dengan faktornya itu adalah 1,4. Nah, penggunaan tanda koma dan titik ini disesuaikan dengan pengaturan yang ada di laptopnya masing-masing. Jika biasa menggunakan titik itu sebagai koma, gunakan titik. Jika menggunakan koma, gunakan koma. Nah, kemudian add di sini. Nah, selanjutnya adalah untuk yang kombinasi 1 itu di SN itu diatur hanya 1,4 dari beban mati. Kemudian ini diokekan. Nah, selanjutnya kombinasi yang kedua. Kombinasi yang kedua, beban matinya adalah 1,2, kemudian beban hidupnya 1,6. Bisa dilihat di SNI tentang pembebanan. Kemudian di add, kemudian diokekan. Jadi untuk sementara untuk yang simple beam ini kita hanya menggunakan 2 kombinasi saja untuk menghitung nanti berapa reaksi gaya dalam yang dihasilkan oleh beban yang ada di sini. Nah, ini cara yang untuk yang sebelum kita bikin yang sesederhana mungkin dulu, tidak ada pengaturan yang lain gitu ya. Ini kita bikin extrude. Nah, setelah kita input 2 pembebanan tadi, nah selanjutnya kita akan coba melakukan running terhadap 2 buah balok yang sudah kita rencanakan tadi. Nah, untuk yang melakukan running itu klik analis di sini. Nah, kemudian set analis di sini. Nah, kemudian di sini kita akan diberikan pilihan, ini adalah menyangkut tumpuan yang akan diberikan di sini. Nah, misal kita anggap di sini tumpuannya adalah misalnya kita anggap tumpuannya jepit saja, kemudian kita okekan. Di sini tumpuan, jadi secara balok di atas kita anggap tumpuannya jepit semua, tapi yang untuk yang tumpuan di bawahnya di sini sendi, di sini ada tumpuan roll ya, 2 buah tumpuan yang ada di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita coba melakukan analisis. Kemudian kita coba lihat di sini dulu set load cast to run. Nah, di sini ada pembebanan yang sudah kita inputkan tadi, bahwa di sini diberikan pemberitahuan informasi ke kita bahwa yang akan kita lakukan running di sini adalah beban mati, kemudian beban hidupnya. Nah, kemudian untuk yang modal ini boleh kita klik don't run, karena karena yang modal ini adalah bawaan dari SAP 2000, jadi akan kita gunakan sebagai pembebanan yang akan kita aplikasikan pada bagian running ini hanya 2, beban mati dan beban hidup saja. Nah, selanjutnya kita pilih tombol play di sini atau juga melalui dari analis yang ada di sini. Nah, kemudian klik di sini, ini sudah kita atur tadi, kemudian di run now. Nah, kemudian dia akan meminta ke kita untuk menyimpan dokumennya dulu. Nah, di sini kebetulan saya sudah berikan beberapa contoh ya, bisa saya bikin di sini untuk yang contoh 2 misalnya di sini, atau contoh 1A. Nah, dia akan melakukan running terhadap data-data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, kemudian ini adalah bentuk reaksi yang akan terjadi dengan pembebanan yang sudah kita berikan tadi. Nah, di mana pada balok 1 atau bagian yang di sini tadi, kita asumsikan bahwa di sini ada beban terbagi rata tadi sebesar 250 kg per meter. Nah, sementara untuk yang balok 2 tadi ada beban titik ya, atau beban hidup tadi 100 kg. Nah, kita lihat di sini adalah bentuk diagram yang terjadi untuk yang beban matinya. Setelah ganti, nah ini untuk beban yang tadi untuk yang beban hidupnya. Jadi yang beban hidup tadi kita gunakan pada balok kedua, sementara tadi untuk yang di beban mati kita gunakan pada balok pertama.
dibentuknya seperti ini. Jadi hanya 2 pembuatan yang kita masukkan tadi. Nah, di sini bisa kita klik start animation di sini, kita akan melihat seperti apa bentuk pergerakan dari pembuatan yang ada. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini, pengaruh dari adanya beban terbagi rata atau beban mati pada balok 1 tadi, kemudian akibat adanya beban hidup yang ada di balok B2 yang ada di sini. Nah, dari sini kita juga bisa memunculkan bentuk diagram yang dihasilkan di sini. Nah, misal kita pengen lihat nih berapa pengaruh besaran diagram yang terjadi. Nah, di sini ada beberapa pilihan akibat beban mati, beban hidup, atau berdasarkan dari kombinasi pembebanan yang kita gunakan. Misalnya kita lihat pengaruh pada kombinasi 1 misalnya. Nah, di sini ada ini seperti reaksi yang terjadi pada tumpuan ya. Nah, kemudian di sini nilainya 1366,50 kg meter. Ini untuk yang di titik A di sini tadi, ini untuk yang di titik B, ini untuk yang di titik C. Jadi ini untuk reaksi yang terjadi pada masing-masing tumpuannya. Nah, selanjutnya kita pengen melihat momen yang terjadi, misalnya akibat dari kombinasi kedua, misalnya kita pilih di sini misalnya. Nggak keluar, kita coba keluarkan. Nah, ini bentuk diagram yang akan terjadi. Tadi di bagian ini, di balok 1 ini kita rencanakan di sini ada beban terbagi rata, tadi sebesar 250 kg per meter. Kemudian yang di sini akibat dari beban mati. Beban hidup yang kita masukkan tadi nilainya adalah 100 kg pada posisi 25 dari panjang bentang, 0,25 dari panjang bentangnya. Nah, untuk yang beban mati nilainya di sini adalah warnanya adalah warna kuning, yang beban hidup di sini nilainya adalah berwarna merah. Misalnya kita di sini pengen keluarin juga, ini juga bisa ya dalam bentuk 2 dimensinya. Kita coba lihat. Nah, ini dalam tampilan 2 dimensi, ini tampilan dalam 3 dimensi. Ini kalau yang biasa kita hitung dulu di mata kuliah analisis struktur, ini adalah nilai momen maksimumnya. Kemudian ini yang terjadi pada tengah bentang, ini yang terjadi pada daerah tumpuannya. Nah, selanjutnya kita coba lihat data apa lagi. Nah, ini yang pertama tadi yang berkaitan dengan join, misalnya akibat dari kombinasi 2. Nah, ini yang kita lihat juga tadi. Jadi yang kombinasi 2 itu adalah akibat pengaruh dari beban mati dan juga beban hidup yang sudah kita masukkan ke dalam balok yang sudah kita rencanakan tadi. Nah, untuk menghilangkan ini bisa diklik yang ini ya, show under concept, artinya diagramnya dihilangkan semua, dia akan kembali lagi ke bentuk yang semula. Nah, kalau di SAP 2000 ini, dia output dari hasil hitungan terakhirnya adalah berupa besaran daya dalam atau momen yang terjadi. Sehingga dari nilai momen tersebut, kita akan olah lagi ke dalam perhitungan bisa menggunakan Microsoft Excel ataupun menggunakan aplikasi lain yang bisa membantu untuk menghitung berapa nanti kebutuhan diameter tulangan yang akan digunakan. Nah, ini yang menjadi pembeda dari etap. Nah, kalau etap begitu sudah kita running, kemudian kita lakukan desain terhadap pengecekan terhadap kapasitas penampangnya, di sana akan diberikan kebutuhan tulangan yang dibutuhkan pada masing-masing balok ataupun kolom. Nah, sementara kalau di SAP 2000 kita harus melakukan mengolah ulang data berdasarkan dari gaya dalam yang dihasilkan oleh aplikasi tadi. Nah, untuk besaran gaya dalam itu bisa diambil dari sini, kemudian ada sound table di sini. Nah, di sini dia akan menawarkan beberapa pilihan. Misal kita ingin mengambil untuk yang frame gitu ya, atau di sini kita lihat dulu. Nah, ini yang untuk base reaction yang terjadi pada masing-masing tumpuannya, pada masing titik tumpuan yang A, B, C, dan C tadi. Nah, kemudian di sini untuk yang frame out, ada beberapa pilihan yang ditawarkan kepada kita. Ini yang elemen force untuk batang, ini untuk yang di joinnya. Nah, kita pilih yang ini saja. Kemudian
kita lihat di sini kalau kita pilih select loss case yang akan kita gunakan, maka kita akan mengambil hasil perhitungan berdasarkan dari penggunaan kombinasi 1 dan kombinasi 2 yang sudah kita input di awal. Nah, ini di-okekan, kemudian ini di-okekan. Nah, sehingga di sini ada ditawarkan kepada kita hasil dari analisis yang kita lakukan tadi. Nah, sebelum mengolah ini, perhatikan satuan yang akan kita gunakan. Kalau di sub 2000 dia tidak akan berubah setelah kita running, tetapi kalau di etap setelah kita running dia akan kembali lagi ke satuan awal saat aplikasi itu dimulai, biasanya dalam satuan keep gitu ya. Tapi kalau di sub 2000 sudah ada seperti di sini. Nah, jadi inilah yang akan kita olah nanti. Di sini ada momen 3 ya, seperti yang di awal tadi. Nah, ada momen 3 yang akan kita gunakan, akan kita olah lagi untuk mendapatkan berapa besaran dari diameter tulangan yang akan kita gunakan. Nah, ini bisa di copy, misalnya ini to Excel. Nah, dari sini nanti aplikasi akan mengarahkan kita ke aplikasi Microsoft Excel. Kita coba tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada, jadi langsung masuk ke dalam sini untuk hasil running kita tadi. Nah, jadi dari sini yang akan kita lakukan pengolahan datanya. Nah, ini yang menjadi pembeda dari si etap dengan sub 2000 ini ya. Nah, kalau di sini kita akan diberikan data-data hasil perhitungan yang kita hitung di awal tadi. Nah, di sini ada M3-nya. Jadi di sini ada batang 1 dan batang 2. Jadi ada batang 1 dan batang 2. Nah, kemudian di sini ada bagian stationnya, bagian dari per masing-masing panjang. Misalnya per 0,5 meter dia akan menghitung berapa beban yang akan terjadi. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ya, misalnya untuk yang bagian di sini kan kita pengen tahu nih berapa sih momen maksimal yang terjadi pada batang 1 di sini. Nah, sini bisa kita lihat berapa besaran momen yang terjadi. Nah, lihat di sini satuannya adalah kilogram meter. Nah, mungkin kalau untuk yang mata kuliah di sektor 4 ini saya akan ajarkan hanya sampai ke bagian ini saja. Jadi dari sini bisa diambil bagian mana yang akan digunakan sebagai patokan nilai untuk menghitung besaran dari diameter tulangan yang akan kita butuhkan untuk balok 1 tadi. Nah, misal di sini kan kita belum kelihatan di mana yang paling besar. Nah, untuk mencari yang besar ini bisa menggunakan di sini di blok dulu, kemudian pilih di sini, kemudian pilih di sini urutannya dari yang terbesar ke yang terkecil, kemudian pilih sini. Nah, kita lihat di sini momen yang terbesar itu adalah 2351,97. Nah, jadi yang momen M3-nya yang terbesar itu adalah 2351,97. Nah, jadi ini adalah nilai MU. Nah, nilai MU yang dihasilkan oleh aplikasi. Jadi inilah momen yang terbesar yang ada di batang 1. Nah, selanjutnya saya bikin di sini MU1. Kemudian di sini MU2, MU batang 2. Nah, ini juga sama dengan yang di batang 1 tadi, ini diblok sampai dengan yang ke bawah, kemudian diurutkan dari terbesar ke yang terkecil, kemudian ini disortir. Nah, nilai yang terbesar di sini adalah di cukup besar ya, di sini nilainya 7 ribuan di sini. Nah, di sini ada momen negatif di sini. Ini kita sama dengankan, kita hubungkan ke batang 2 di sini. Nah, jadi dari sinilah bisa menghitung berapa nanti diameter tulangan yang dibutuhkan pada masing-masing baloknya. Sebenarnya kalau untuk melakukan efisiensi, misalnya untuk bangunan berlantai banyak, misalnya ya, nah itu bisa menggunakan dipilih-pilih. Jadi misalnya batang B1 ini posisinya di mana, dilakukan pemilihan luas tulangan yang paling ideal. Jadi misalnya untuk yang batang 1 di posisi depan dan belakang, kalau disamaratakan misalnya di belakang terlalu besar. Nah, itu bisa dilakukan efisiensi misalnya di bagian belakang dihitung sendiri, di bagian depan dihitung sendiri.
Nah, jadi ini adalah momen ultimate yang akan digunakan untuk menghitung berapa diameter tulangan yang akan dibutuhkan pada dua balok yang akan kita hitung dari awal tadi, balok 1 dan balok 2 yang ada di sini. Nah, selanjutnya nanti mungkin di mata kuliah struktur beton, karena kita sudah, atau di struktur baja 2 kemarin kita juga sudah menghitung bagaimana untuk mendapatkan berapa jumlah tulangan yang dibutuhkan pada, apakah pada plat lantai ataupun pada balok beton bertulang kemarin ya. Nah, jadi inilah data yang dihasilkan oleh SAP 2000 tadi berupa nilai momen ultimate pada masing-masing batangnya. Nah, jadi inilah hasil output terakhir. Nah, dari sini bisa diolah lagi dengan menggunakan rumus persamaan dalam mata kuliah struktur beton tentang perencanaan balok. Nah, jadi mungkin inilah yang bisa saya sampaikan untuk perencanaan simple beam untuk yang balok sederhana pada pertemuan kali ini.